Halo sobat anime, kita gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga yang mau kasih gua kopi bisa baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita mulai lagi dah lah profilnya. Langsung aja kita gaskan lah profilnya. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lee Shogi dia lagi-lagi merusuh rencana yang dimiliki oleh Master Menara yang membuat Master Menara dia pun benar-benar murka. Tapi di sini Master Menara dia pun tahu kalau dia nggak bisa melakukan apapun kepada Lee Shogi untuk saat ini. Maka dari itulah dia pun mencoba untuk dapat membaca masa depan apa yang dimiliki oleh gadis Xian yang ada bersama dengan Lee Shogi. Tapi sayangnya ketika Master Menara mencoba untuk dapat melakukannya, gagal. Kali ini dia nggak bisa lagi membaca masa depan takdir yang dimiliki oleh gadis Xian, dan itu membuat Master Menara dia pun berpikir kalau sepertinya ini semua ada hubungannya dengan Lee Shogi, dan itu jelas membuatnya benar-benar murka. Dan kan di sisi lainnya lagi di sini si player live stream yang sedang menyaksikan pertandingan Lee Shogi dia pun kini mencoba untuk terus mengejar Lee Shogi berada. Walaupun di sini Lee Shogi nggak terlihat di dalam kamera yang dia siarkan, tapi tetap saja banyak sekali player-player di luar sana yang masih menonton siaran live stream miliknya, dan itu jelas membuatnya sungguh sangat senang. Yosh, meskipun aku tidak lagi sedang merekam Lee Shogi, tapi para penonton jumlahnya juga masih tinggi. Ujar dari bocah ini yang sungguh sangat senang, dan dia anggap kalau dia akan segera terkenal viral besok lagi, pasti dia benar-benar akan viral, dan itu jelas membuatnya sungguh sangat senang. Tapi ketika dia sedang mencoba mengejar Lee Shogi, tiba-tiba aja walah, salju yang dia pijak itu mulai bergetar, dan itu jelas membuatnya cukup terkejut. Apakah gempa? Ujar dari bocah ini. Tapi di sini dia juga cukup terkejut ketika tiba-tiba saja muncul Demonic Beast muncul dari bawah kakinya, dan itu adalah Demonic Beast yang akan dihadapi oleh Lee Shogi. Dan untuk Lee Shogi sendiri saat ini dia sedang menghadapi Demonic Beast itu, dan melihat itu semua tentunya membuat bocah live stream ini, player ini dia pun sungguh sangat luar biasa kagum dengan apa yang dilakukan oleh Lee Shogi. Dan untuk bocah ini yang terus merekam Lee Shogi membuat orang-orang yang menyaksikan live streamnya sungguh sangat senang. Mereka benar-benar sungguh sangat antusias, dan komennya bisa kalian baca sendiri. Dan untuk bocah player ini dia pun menyaksikan aksi yang akan dilakukan oleh Lee Shogi dari balik gundukan salju, karena memang jika dia terlalu dekat itu akan sangat berbahaya untuk dirinya, dan dia juga yakin dengan ini semua akan membuat dirinya viral besok pagi. Yes, pasti aku besok akan viral dan aku akan menjadi topik utama, ujar dari bocah ini. Dan untuk Demonic Beast itu sendiri saat ini dia pun meraung dengan sangat-sangat keras, dan raungannya juga ternyata memicu skill S yang dia terbangkan ke arah Lee Shogi, dan itu cukup berbahaya. Dan untuk mereka yang menyaksikannya, bocah player ini dia pun tahu kalau ini sangat berbahaya untuk Lee Shogi. Tapi di sini semua bongkahan es itu tiba-tiba saja berhenti tepat di hadapannya, karena memang es itu masih ada hubungannya dengan air, dan karena Lee Shogi dapat mengendalikan air, tentunya hal ini tidaklah berguna untuk dirinya. Menggunakan es, sayangnya aku tahu lebih banyak tentang kekuatan langit dan juga bumi dibandingkan dengan dirimu, ujar dari Lee Shogi. Kini dia malah menggunakan lagi skill yang dilepaskan oleh lawannya untuk menjadi serangannya pula, yang membuat Lee Shogi kini mengembalikan serangan yang dilepaskan oleh Demonic Beast itu, dan itu jelas memberikan serangan yang sangat-sangat berbahaya, dan itu adalah hal yang sungguh luar biasa yang membuat bocah player ini dia pun sungguh kagum dengan apa yang ditunjukkan oleh Lee Shogi. Lee Shogi dia sangat luar biasa, gila. Dan jika aku lebih dekat, apakah aku akan baik-baik saja? Ujar dari bocah ini yang mencoba untuk dapat menyiarkan Lee Shogi lebih dekat lagi agar lebih detail. Tapi ketika dia pun mulai melangkah mendekati medan laga itu, tubuhnya pun langsung gemetar, dan itu jelas membuatnya pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa? Kenapa tubuhku tidak bisa bergerak lagi? Ujar dari bocah ini yang bingung. Tapi ketika dia melirik ke arah Lee Shogi, dia pun melihat kalau saat ini Lee Shogi mencoba untuk dapat menatap dirinya. Lee Shogi dia menatapku. Apakah dia memintaku untuk tidak melangkah maju lagi? Ujar dari bocah ini, dan ternyata tebakan yang diberikan oleh bocah ini benar adanya. Karena saat ini Lu Chao dia juga cukup kesal. Lakukanlah tugasmu, kau cukup untuk dapat merekam saja. Jika kau maju lebih dekat lagi, itu akan membuatku sedikit kesal, ujar dari Lee Shogi di dalam hati sembari melirik ke arah bocah tengil itu. Dan untuk bocah tengil itu, dia hanya dapat merekam aksi yang ditunjukkan oleh Lee Shogi dengan jarak zoom
out, zoom in sebanyak 20 kali agar dapat melihat penampilan yang ditunjukkan oleh Lu Xiaogi, mengingat jarak mereka cukup jauh. Tapi para player yang lainnya yang menyaksikan siaran live stream, mereka pun meminta kepada bocah itu untuk lebih dekat lagi kepada Lu Xiaogi, yang membuat bocah ini nggak bisa ngapa-ngapain. Bukannya aku tidak mau mendekat, tapi Lu Xiaogi telah membuatku tidak bisa bergerak, ucap dari bocah ini, memberitahukan kepada para viewernya dia bukannya nggak mau gerak, tapi dia memang nggak bisa bergerak. Sedangkan untuk Lu Xiaogi sendiri saat ini, dia pun masih menghadapi demonic beast itu, karena memang di balik dari kepulan asap itu masih ada demonic beast itu di balik itu semua. Tapi di sini Lu Xiaogi dia juga mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau saat ini ternyata Moonlight Ice Wolf King dia telah melakukan level up lagi, yang artinya dia yang sebelumnya telah terluka kini kembali pulih karena dia udah naik level, yang artinya dia kini reset lagi, health barnya reset lagi, dan itu membuat Lu Xiaogi dia agak sedikit kesal juga. Sudah beberapa kali diserang tapi ternyata dia reset lagi, menyebalkan ucap dari Lu Xiaogi. Dan jika terus melakukan sebuah level up tentunya ini akan sia-sia, ucap dari Lu Xiaogi. Maka tertelah kini dia pun kembali lepaskan serangannya kepada makhluk itu, dan ketika mengenai makhluk itu, makhluk itu ternyata masih cukup kuat menahan serangan yang diberikan oleh Lu Xiaogi, dan dia juga mulai meraung dan kesal dengan apa yang dilakukan oleh Lu Xiaogi. Akulah Raja Badai Salju yang sebenarnya, ucap dari makhluk itu, yang kini dia menggerakkan badai salju yang ada di sekitaran tempat ini. Dan sepertinya makhluk itu memang dapat mengendalikan badai salju pula. Dan untuk Lu Xiaogi yang melihatnya, dia berujar, wow, kau masih belum menyerah rupanya. Bahkan kau ingin bersaing di dalam mengendalikan badai salju. Menarik, ucap dari Lu Xiaogi. Dan kalau begitu, izinkan aku menunjukkan aksiku. Jarak di antara kita itu bagaikan langit dan juga bumi. Dan aku memiliki kekuatan atas kendali langit dan juga bumi dengan menggunakan air, ucap dari Lu Xiaogi. Karena memang kini badai salju yang dilepaskan oleh demonic beast itu ternyata tidak dapat menggulung Lu Xiaogi yang ada di hadapannya. Karena memang sejatinya Lu Xiaogi dia juga mengendalikan kekuatan yang serupa, yaitu kekuatan air. Tapi badai salju juga mengandung air, yang artinya Lu Xiaogi dia dapat mengendalikan badai salju itu. Melihat teknik badai salju yang dilepaskan ternyata tidak berguna, bahkan diambil alih, membuat demonic beast ini dia pun shock. Apa yang terjadi? Kenapa badai saljuku tidak menyerangnya? Bahkan kultivator rank 8 saja di zaman kuno mereka tidak bisa melakukannya, ucap dari demonic beast ini yang bingung. Dan untuk gadis Kian dia juga sama, bagaimana bisa Lu Xiaogi mengendalikan badai salju ini? Gila, ini bukankah ini terlalu luar biasa, ucap dari gadis Kian. Sepertinya paman Lu dia benar-benar luar biasa. Setiap kepingan salju mendapatkan kesadarannya sendiri, ucap dari bocah ini, karena memang dia melihat Lu Xiaogi sungguh luar biasa. Dia dapat mengendalikan badai salju yang ada tepat di hadapannya, dan ini adalah hal yang sangat berbahaya sebenarnya. Tapi untuk Lu Xiaogi, dia pun tahu walaupun ini agak rumit tapi dia masih dapat melakukannya. Tapi untuk demonic beast itu dia pun kesal, dia pun kembali meraung karena dia benar-benar kesal karena teknik yang dia lepaskan ternyata diambil alih oleh Lu Xiaogi. Aku tak pernah bisa membiarkan manusia lebih baik dalam mengendalikan badai salju selain diriku, ucap dari makhluk itu yang kesal sembari terus meraung. Tapi untuk Lu Xiaogi, dia kini mengeluarkan item miliknya, dan dia pun kesal dengan raungan yang diberikan oleh lawannya itu. Hentikanlah aumanmu itu, ucap dari Lu Xiaogi, yang kini dia pun melepaskan sebuah tebasan serangan yang pedas sedikit mengenai makhluk itu. Dan untuk makhluk ini dia pun kesal, dan dia pun kembali melakukan sebuah leveling up lagi untuk terus mengembalikan mereset health bar miliknya. Dan untuk Lu Xiaogi, lagi-lagi dia melakukan reset HP. Health bar-nya direset lagi, menyebalkan. Jika terus seperti ini, semua seranganku akan sia-sia, ucap dari Lu Xiaogi yang kesal juga. Dan sepertinya makhluk ini dia juga menggunakan Soul Jade, dan seperti Chenki sebelumnya, maka tertelah aku harus mencari di mana Soul Jade itu, ucap dari Lu Xiaogi. Maka tertelah kini dia pun dengan menggunakan sword heart miliknya, dia pun mencari di mana Soul Jade itu disembunyikan. Hey, di sanakah? Hei, bagaimana mungkin? Itu tidak di sana, ucap dari Lu Xiaogi yang mencoba mencari di mana Soul Jade dari balik tubuh makhluk itu. Dan untuk demonic beast, dia pun meraung kembali mencoba untuk dapat menghajar Lu Xiaogi dengan cakar yang dia miliki. Tapi untuk Lu Xiaogi dia juga menggunakan teknik lainnya lagi, yaitu Soul Sorcerer's Class miliknya
untuk dapat menekan makhluk itu, menekan Demonic Beast itu. Tapi lagi-lagi Demonic Beast itu melakukan sebuah reset magic, bukan cuma magic, tapi yang dia reset juga adalah health bar miliknya ataupun nyawanya. Di reset terus yang membuat Lushogi tentunya dia juga kesal. Dia benar-benar membuat HP ku banyak habis nih, ucap dari Lushogi. Karena memang sebelumnya magic power ku juga telah diambil dan digunakan saat aku melawan ribuan Demonic Beast itu. Dan sepertinya aku gak punya pilihan lain selain melakukan sebuah level up, ucap dari Lushogi. Dan untuk gadis Kian yang melihat ini semua, dia pun tahu kalau sepertinya Lushogi dia juga akan kekurangan magic power miliknya. Pamanku, dia sudah dari tadi dia melawan Demonic Beast, bahkan dia melawan 1000 Demonic Beast kecil-kecil itu. Dan sepertinya aku khawatir jika energi spiritualnya akan habis, ucap dari gadis Kian yang khawatir dengan Lushogi dengan magic powernya. Tapi di sini untuk Lushogi dia pun juga tahu kalau saat ini magic powernya juga udah mulai habis, maka dari itulah untuk dapat melakukan reset dia pun melakukan sebuah penerobosan naik ke rank 4 lapisan 2, dan itu membuat Lushogi walaupun magic powerku juga habis, tapi itu bukan suatu masalah untuk diriku, ucap dari Lushogi yang langsung melakukan sebuah leveling up. Dan untuk gadis Kian yang melihat Lushogi dapat naik level sesuka hati, membuatnya pun jadi lega. Paman Lu dia benar-benar luar biasa, dan sepertinya aku terlalu khawatir. Dia adalah orang yang paling mahir melakukan sesuatu di akhir-akhir seperti ini, ucap dari gadis Kian. Tapi di sini gadis Kian dia pun merasakan ada yang aneh, karena memang tiba-tiba saja langit di tempat ini langsung gelap. Bukankah tadi masih sore, kok udah gelap aja, ucap dari gadis Kian. Tapi ketika dia mencoba melihat ke arah cahaya merah yang ada di atasan, dia dapat melihat kalau saat ini bulan terlihat cukup aneh. Kenapa bulannya terlihat sangat aneh, ucap dari gadis Kian. Dan untuk si bocah player, dia juga merasakan ada yang tidak nyaman di hatinya ketika dia melihat bulan merah itu. Karena memang tiba-tiba saja mereka semua yang ada di tempat ini merasakan sebuah tekanan yang sangat-sangat kuat menekan mereka semua. Tapi untuk Lushogi, hal ini tidak berpengaruh untuk dirinya. Sepertinya ini adalah teknik andalannya. Jadi seperti ini artinya menghidupkan kembali Evil Soul. Menarik, ucap dari Lushogi. Karena memang teknik bulan merah ini adalah teknik yang disebut sebagai Evil Soul Roar. Karena memang saat ini Demonic Beast itu dia pun meraung, memberikan sebuah tekanan yang sangat-sangat kuat kepada mereka semua yang ada di tempat ini. Tapi ternyata hal itu tidak berlaku untuk Lushogi. Bahkan saat ini Lushogi dia malah membandingkannya dengan apa yang terjadi di King Zhou. Ternyata seperti ini kebangkitan dari Evil Soul. Ternyata ini cukup berbeda dari pedang Raja Hades. Dan perbedaannya ternyata cukup besar, dan itu terlipat atau terletak di bagian dari efek spiritualnya. Karena memang kalau di King Zhou itu kekuatan fisik, tapi di sini ternyata kekuatan spiritual, ucap dari Lushogi. Namun di sini melihat dia telah melepaskan teknik andalannya, dia pun yakin kalau Lushogi benar-benar bakal tamat, karena ini adalah teknik andalan yang dia miliki, teknik ulti utama yang dia miliki. Bahkan Master Sekte Gunung Chunkyu saja juga ada di bawah tekananku ketika aku melepaskan teknik ini, dan kau tamatlah bocah, ucap Demonic Beast ini yang yakin kalau dia dapat menekan Lushogi. Tapi untuk Lushogi dengan cukup mudah dia pun mematahkan teknik ini. Kau mampu mengendalikan badai salju dan dengan menggunakan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Wow, kau memang benar-benar luar biasa, ucap dari Lushogi. Tapi di hadapanku ini semua tidak ada artinya, ucap dari Lushogi yang dapat mematahkan teknik yang dilepaskan oleh lawannya pula. Kekuatan spiritual tidak ada artinya bagi Lushogi, karena Lushogi teknik Sword Heart milik yang sudah ada di level 4. Dan untuk teknik badai salju pun sama, karena dia memiliki atribut air. Dan melihat tekniknya dapat dipatahkan tentunya mengejutkan bagi Demonic Beast ini. Dia pun terkejut. Apa yang terjadi? Kenapa tidak berpengaruh kepada dirinya, ucap dari makhluk itu. Bahkan untuk Lushogi kini dia malah menyentuh teknik spiritual yang dilepaskan oleh lawannya, dan dia melepaskan serangan counter yang membuat makhluk ini dia pun merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dan teknik spiritual yang dilepaskan oleh makhluk itu pun langsung dipatahkan oleh Lushogi, yang membuat orang-orang yang ada di tempat ini pada akhirnya mereka dapat bernapas lega karena tekanan itu telah menghilang. Gila, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap dari bocah ini. Karena memang ketika dia kembali melihat ke arah Lushogi, saat ini Lushogi dia dapat mengendalikan teknik bulan yang digunakan oleh lawannya yang sebelumnya. Dan itu jelas membuat makhluk ini dia pun kesal.
teknik spiritual soulku benar-benar telah dikuras, ucap dari makhluk ini. Dan untuk Shogi, karena dia melihat makhluk itu dapat kembali bangkit di sini, dia pun mencoba untuk dapat menghancurkan teknik yang dilepaskan oleh lawannya dengan menggunakan sword heart miliknya. Hari ini aku akan menghancurkan teknik bulanmu itu dengan sword heart milikku, ucap dari Shogi. Karena memang di sini dengan menggunakan sword heart miliknya, di sini Shogi, dia pun menghancurkannya, yang membuat makhluk ini Demonic Beast itu langsung tersungkur karena memang ini terhubung langsung dengan jiwanya. Wah, ini menyakitkan, ucap dari Demonic Beast itu. Dan dia tidak menyangka kalau ternyata teknik andalan yang dia gunakan ribuan tahun lalu yang dapat menghancurkan sekte dengan cukup mudahnya dengan kekuatan spiritual ternyata dapat dipatahkan. Kenapa jadi begini? Padahal aku sudah menggunakan teknik ini untuk membuat kekacauan. Kenapa tidak bekerja kepada orang itu? Ucap dari makhluk ini yang bingung bagaimana bisa teknik andalannya ternyata gak berguna di hadapan dari Lu Xiaogi. Dan itu membuatnya pun bertanya-tanya tentang siapa orang ini. Siapa sebenarnya dia, ucap dari Demonic Beast itu. Tapi untuk Lu Xiaogi, dia pun tahu kalau ini sudah waktunya untuk mengakhiri ini semua. Dan boom, dia pun benar-benar menghancurkan teknik bulan yang diberikan ataupun yang dimiliki oleh Demonic Beast itu, yang membuat Demonic Beast lagi-lagi dia pun meraung ketika teknik yang terhubung dengan jiwanya dihancurkan oleh Lu Xiaogi. Dan untuk Lu Xiaogi, dia pun menggunakan tekniknya juga sword heart miliknya untuk mencari di mana soul jade itu disimpan. Ternyata disimpan di balik benda itu. Baiklah, ucap dari Shogi, dan asalkan aku dapat menyingkirkan soul jade itu, maka makhluk ini dia tidak lagi dapat bergerak. Ucap dari Shogi, kini dia pun langsung turun mengincar soul jade itu. Dan untuk dia yang menipis itu, dia pun raung kembali. Dia pun kesal karena Lu Xiaogi benar-benar mengganggunya, dan itu membuatnya langsung melakukan sebuah leveling up lagi untuk dapat mereset status yang dia miliki. Dan kali ini dia ada di rank 5. Dan untuk Lu Xiaogi, dia pun tahu tidak, sepertinya dia mencoba untuk mengulur waktu dan dia sudah memasuki rank 5. Dan jika ini akan merepotkan, ucap dari Lu Xiaogi, maka dia tidak punya pilihan lain selain menghancurkan makhluk itu langsung hari ini juga, detik ini juga. Dan itu membuat Lu Xiaogi, asalkan aku bisa mengambil soul jade miliknya, maka semua akan berakhir, ucap dari Lu Xiaogi. Maka kini Lu Xiaogi dengan menggunakan teknik miliknya, dia pun mencoba menyerang makhluk itu. Dan untuk makhluk itu pun sama, dia pun menyiapkan sebuah serangan untuk menghentikan Lu Xiaogi yang mencoba untuk mendapat mendekati dirinya. Karena memang ketika Lu Xiaogi telah masuk dalam jarak serang, kini mereka berdua pun saling beradu satu sama lain, yang membuat gadis kian dia pun shock. Xiaogi, ucap dari gadis ini yang melihat Lu Xiaogi sedang menghadapi makhluk itu, Demonic Beast itu, depan-depanan. Dan untuk Lu Xiaogi ternyata dia pun berhasil menemukan di mana soul jade itu berada. Dia pun mengambil soul jade itu dari makhluk itu. Soul jade itu pada akhirnya ada di tangan dari Lu Xiaogi. Dia berhasil mengambilnya. Maafkan aku, tapi kau tidak ada lagi gunanya. Dan ini semua sudah di tanganku. Ucap dari Lu Xiaogi. Dan melihat soul jade, sumber kekuatannya telah diambil, jelas membuat Demonic Beast itu dia pun murka. Kembalikan itu, ucap dari makhluk itu yang kini mencoba untuk mengambilnya kembali. Tapi cukup mudah Lu Xiaogi menghindari tengkramannya. Ternyata benda itu benar-benar sungguh sangat adiktif, ucap dari Lu Xiaogi. Soul jade itu kembalikan, ucap dari makhluk ini. Dan untuk Lu Xiaogi, dia berujar, ternyata soul jade ini benar-benar luar biasa. Dan untuk sekarang sudah saatnya untuk dapat menyelesaikan ini semua, ucap dari Lu Xiaogi. Karena memang sumber kekuatan dari Demonic Beast itu udah diambil pula oleh Lu Xiaogi. Tapi saat ini Lu Xiaogi dia akan dilahap oleh makhluk itu, karena makhluk itu mencoba untuk dapat menerkamnya lagi. Dan di sini Lu Xiaogi pun menghilang, yang membuat gadis kian dia pun shock. Di mana paman lu? Apakah dia terkena itu? Ucap dari gadis ini. Tapi di sini Nona Xian dia pun mengatakan tidak. Coba lihat ke atas, karena memang di atas sana Lu Xiaogi ternyata dia berpindah tempat melakukan sebuah teleportasi, dan dari atas sana dia pun menyiapkan sebuah serangan. Dan dia juga tahu kalau serangan ini memang tidak sekuat yang aku lepaskan sebelumnya, tapi ini lebih dari cukup, ucap dari Lu Xiaogi, yang kini dia pun langsung melepaskan sebuah serangan yang membuat makhluk itu langsung tersukur. Tapi uniknya setelah makhluk itu tersukur, kini keluar jiwa-jiwa orang dari dalam tubuh makhluk itu yang mencoba untuk dapat melahap Lu Xiaogi. Tapi itu Lu
Shogi. Teknik yang seperti ini tidak ada gunanya karena memang dengan menggunakan sword heart miliknya di sini, dia dapat mematahkan semua serangan jiwa yang mencoba untuk dapat melahap. Ya, dan apa yang dilakukan oleh Lu Shogi melawan makhluk itu tentunya menarik perhatian bagi para kultivator-kultivator lain yang datang mencoba mendekati mereka. Dan hal itu juga disadari oleh Qian dan juga Xian, dan itu membuat Nona Xian dia pun langsung mengeluarkan aura miliknya, menghentikan para kultivator kuat untuk ikut campur dan mengambil menjadi nelayan di antara Lu Shogi dan juga Demonic Beast itu. Dan untuk Nona Qian dia juga sama, dia langsung mengeluarkan kekuatan spiritual miliknya untuk menandakan kepada kultivator lainnya untuk tidak ikut campur, karena memang dengan tekanan yang dilepaskan oleh mereka berdua membuat para kultivator tua ini mereka pun tahu kalau sepertinya ini kita tidak bisa ikut campur. Itu sudah ada di rank 6 ujian dari para orang-orang tua ini. Tapi untuk Nona Qian, dia pun kesal ketika dia nggak dianggap oleh para kultivator tua itu. Aku di sini dan kalian tidak merasakan kekuatanku, ucap dari Nona Qian itu. Dan untuk para kultivator tua, ternyata ada Nona Saintis di sini. Kirain nggak ada, ucap dari orang-orang ini yang membuat Nona Qian pun kesal karena orang-orang tua itu mereka hanya merasakan kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Nona Qian aja. Dan Nona Qian karena levelnya juga masih kecil ya nggak terasa juga. Dan untuk Lu Shogi, dia pun kembali melakukan sebuah penerobosan dan dia kini ada di rank ke-4 level 3, artinya level 43, dan itu adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Dan di sini Lu Shogi dia juga menyiapkan item miliknya, walaupun dia juga tahu serangan yang akan dia berikan ini tidaklah sekuat ketika dia mengalahkan laba-laba lili itu. Tapi di sini dengan ini cukup bagi dirinya untuk dapat melepaskan serangan, menghentikan Demonic Beast itu, karena ketika dilepaskan, benar-benar membuat malam langsung terang langsung terang, dan salju juga langsung berhenti. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat mengejutkan bagi mereka. Bagi Nona Qian, dia tidak menyangka kalau ini adalah kekuatannya dilepaskan oleh Lu Shogi, kekuatan yang ada di rank 4. Kekuatan yang dapat membuat salju langsung hilang dalam sekejap. Tapi ternyata itu tidak hilang karena serangan dari Lu Shogi, tapi itu semua hilang karena Lu Shogi lah yang sengaja menahan salju untuk tidak turun dulu, agar membuatnya lebih keren lagi di hadapan, di mata orang-orang. Ya, cuma untuk nambah pesona aja. Udah itu aja untuk hari ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Karena memang ini ribet banget bocah-bocah main di bawah. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.